Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramita Afrilia dengan NIM 210509740003 yang pada video kali ini saya akan menjelaskan materi FTP server dan juga mail server beserta simulasinya pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama saya akan menjelaskan materi FTP server terlebih dahulu. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Selanjutnya, fungsi FTP server. 1. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. 2. Menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. 3. Mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. 4. Mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. 5. Mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Selanjutnya, aplikasi FTP Client. 1. FileZilla FTP Client. FTP Client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. 2. WinSCP. WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer apalagi untuk pengguna Windows. 3. GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP Client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Perintah dasar FTP yaitu koneksi ke FTP server dari PC client. Yang kedua, dir untuk melihat direktori server. Yang ketiga, put yaitu mengupload file dari PC client ke server. Yang keempat, get untuk mendownload file dari server ke PC client. Dan yang terakhir, quit yaitu untuk keluar dari koneksi FTP server. Selanjutnya, kelebihan dari FTP server, yaitu yang pertama untuk mempermudah mengunggah dan transfer data. Yang kedua bisa mengunggah data dalam jumlah banyak, tidak perlu satu persatu. Yang ketiga, FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer. Yang keempat, FTP mampu melakukan backup data dan file, termasuk restore pada sebuah website. Selanjutnya, kekurangan dari FTP server. Yang pertama, FTP tidak menyediakan fasilitas enkripsi saat mentransfer file. Kedua, FTP adalah salah satu protokol tertua dan karenanya menggunakan beberapa koneksi TCP/IP untuk mentransfer file. Dan yang ketiga, koneksi FTP sulit dipindai dari virus yang dapat meningkatkan risiko kerentanan. Selanjutnya, simulasi FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita masuk pada PC 1 dan bagian desktop, lalu command prompt. Kita ping IP-nya FTP. Kemudian kita tunggu apakah bisa mendapatkan replay. Dan ini sudah berhasil. Lalu kita close, masuk pada PC 4. Ke bagian command prompt dan masukkan ping dan IP dari FTP 434343.2 dan ini juga memberikan replay. Lalu kita close, kemudian menuju laptop, command prompt dan ping 434343.2 dan ini juga memberikan replay. Kemudian kita close, menuju ke smartphone, command prompt juga dan ping 434343.2 dan ini juga memberikan replay. Kemudian kita close. Selanjutnya kita nyalakan service FTP-nya pada FTP server. Kita masuk pada bagian service, pada bagian FTP. Nah, tambahkan coba, username coba, password coba, dan ini sudah saya tambahkan dan juga di save. Jika sudah, kita close. Lalu kita akan menuju pada PC 1, mencoba untuk mengisi pesan pada text editor. Tuliskan sesuai modul, yaitu ini isi pesan dari
PC 1. Jika sudah, kita masuk file dan kita save pesan strip PC 1 .txt. Lalu kita OK dan kita masuk lagi dan kita save lagi. Jika sudah, kita close. Setelah itu, untuk memastikan apakah isi pesan tersebut sudah tersimpan pada PC 1 atau belum, kita masuk pada bagian PC 1, command prompt, dan ketikkan dir. Nah, jika sudah menampilkan seperti ini, tandanya sudah berhasil. Dan selanjutnya kita close terlebih dahulu dan masuk lagi pada PC 1 ke bagian command prompt dan masukkan ftp 434343.2 dan masukkan username-nya, coba, lalu masukkan passwordnya seperti ini sudah bisa. Lalu ketikkan put pesan PC 1, jangan lupa stripnya, lalu kita enter. Dan jika seperti ini, tandanya sudah berhasil. Lalu kita close. Selanjutnya kita juga buat koneksi pada laptop. Masuk pada command prompt dan ketikkan ftp IP-nya 434343.2. Lalu kita enter, masukkan username-nya seperti tadi, coba, passwordnya coba. Lalu ketikkan get. Oh salah, ini ketikkan get pesan PC 1.txt. Nah, jika seperti ini sudah berhasil dan kita close. Selanjutnya kita coba buka file dari laptop, masuk pada bagian text editor, masuk pada bagian file, kemudian open. Nah, ini tandanya sudah terkirim, di mana laptop menerima pesan dari PC 1 dan PC 1 telah mengirimkan pesan untuk laptop dan sudah tersimpan pada laptop. Selanjutnya kita OK dan kita close. Selanjutnya materi mail server. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsi dari mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Lalu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Selanjutnya, pengertian dari web mail server, yaitu sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Selanjutnya, protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, POP3, dan IMAP. Selanjutnya, komponen mail server. Terdapat 3, yang pertama MUA atau Mail User Agent, yang kedua MTA atau Mail Transport Agent, dan yang ketiga MDA atau Mail Delivery Agent. Selanjutnya simulasi mail server. Oke, yang pertama kita masuk pada PC 1 ke bagian command prompt dan ketikkan ping 333333.1 yang berguna untuk melihat apakah sudah terhubung pada DNS server. Kita lihat apakah sudah memberikan replay, dan ini telah memberikan replay. Selanjutnya kita ping pada 434343.4 dan ini bertujuan untuk melihat koneksi pada mail server. Jika sudah, kita close. Kita beralih ke PC 4, masuk pada
command prompt, kita silang. Nah, kita masukkan seperti PC1 33.1 ini untuk. Nah, selanjutnya kita cek mail servernya dan sudah terhubung pada dua-duanya. Kita beralih pada laptop, masuk ke command prompt, ketikkan ping 33.333.1 untuk melihat DNS-nya dan memberikan replay. Selanjutnya pada mail servernya ping 434343.4 juga memberikan replay apa tidak, dan juga memberikan tandanya sudah berhasil. Kemudian kita close. Nah, kemudian kita masuk pada smartphone, juga ketikan yang sama, yaitu untuk mengecek DNS servernya dan juga mail servernya. Yang pertama DNS-nya juga memberikan replay, dan kedua kita cek mail servernya, masukkan IP mail servernya yaitu 434343.4 dan juga memberikan replay. Nah, selanjutnya kita silang, kita masuk pada bagian DNS server, bagian service, kita ketikkan untuk menambahkan rekornya yaitu namanya mailku.com, dan untuk addressnya masukkan IP-nya yaitu 434343.4, lalu kita add dan jangan lupa untuk save. Kita oke, dan jika sudah, kita akan mensilangnya atau close. Kemudian kita beralih pada PC1 lagi, masuk pada command prompt, kita akan melakukan ns lookup. Nah, ns lookup mailku.com. Nah, dan ini sudah bisa. Selanjutnya kita close dan kita beralih pada laptop. Untuk ns lookup juga ns lookup mailku.com, kita enter. Nah, ini tandanya juga memberikan koneksi sudah terhubung. Kita close. Selanjutnya kita masuk pada bagian mail server, di bagian service, masuk pada bagian email. Nah, kita masukkan domainnya dengan mailku.com, dan pada usernya kita masukkan user 1, passwordnya juga user 1, lalu kita add dan kita klik tambah. Selanjutnya masukkan user 2, passwordnya juga user 2, dan kita klik tambah. Jika sudah, kita close. Kita masuk pada bagian PC1, kemudian masuk pada bagian email. Kita akan mengkonfigurasi. Yang pertama, untuk namanya kita masukkan user 1, dan ini saya terdapat kesalahan mengetik Gmail dan kita hapus. Untuk email addressnya kita masukkan user 1@mailku.com. Nah, untuk incoming dan ongoingnya itu kita masukkan yang sama yaitu mailku.com. Selanjutnya untuk username dan password kita masukkan sama, yaitu sama-sama isinya user 1. Kemudian jangan lupa untuk save dan configure mail lagi dan save lagi. Ini terdapat loading. Nah, dan save lagi. Kemudian masuk pada compose, dan ini kita mengirimkan pada user 2 @mailku.com, dan untuk subjeknya kita isi tes 1. Kemudian kita isi pesan menurut modul, yaitu ini pesan dari PC1. Kemudian kita send atau kita kirim. Nah, ini tandanya sudah terkirim, send success atau berhasil terkirim. Kita silang dan kita menuju pada bagian laptop. Kita masuk pada bagian
email. Ini kita setting terlebih dahulu seperti tadi, masukkan user 2, email address-nya user2@mailku.com, incoming dan ongoing mail servernya sama-sama mailku.com. Username passwordnya yaitu diisi user2. Selanjutnya jangan lupa untuk save dan kita masuk pada bagian receive atau penerima. Nah, ini kita sudah menerima pesan yang dikirimkan oleh PC1. Nah, juga terdapat pesannya yang kita ketikkan tadi. Jika sudah selesai, kita akan close. Setelah itu kita beralih pada email laptop. Nah, kita berikan reply yaitu terima kasih, dan ini akan kita kirimkan pada user 1. Nah, send success, kita close. Lalu kita masuk pada bagian PC1, apakah sudah berhasil terkirim. Kita masuk pada bagian email. Nah, ini bagian receive. Nah, kita scroll. Nah, kita terdapat pesan terima kasih. Tandanya dari laptop berhasil mengirimkan. PC1 juga menerima. Sekian penjelasan dan simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.